Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Syafi'i. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat semua, amin. Pada pagi ini kita akan belajar bersama-sama melanjutkan bab yang pertama, yaitu mengenal huruf-huruf hijaiyah. Untuk pagi ini kita akan belajar menulis huruf hijaiyah secara bersambung. Anak-anakku yang hebat, ini adalah contoh huruf hijaiyah yang ditulis secara bersambung. Jadi ada di awal, ada di tengah, kemudian ada di akhir. Biar lebih mudah, mari kita belajar bersama-sama. Silakan anak-anakku menyimak ciri-ciri huruf bersambung berikut. Langkah yang pertama, kenali kepalanya. Kita dapat mengenali sebuah huruf hanya dengan melihat kepalanya. Perhatikan contoh berikut ini, ada huruf shod dan dod. Jika ditulis di awal, kemudian di tengah, kemudian di akhir. Nih, sofa, kita kenali kepalanya saja yang disambung. Kemudian langkah yang kedua, kanan oke, kiri no. Maksudnya huruf-huruf yang hanya mau disambung dengan huruf lain yang ada di sebelah kanannya saja dan tidak mau bersambung dengan huruf yang ada di sebelah kirinya. Nah, di sini ada 6 huruf, yaitu alif, dal, dzal, ro, za, wawu. Contohnya, coba perhatikan. Di sini ada beberapa contoh. Faroko. Nah, ini contohnya kalau disambung seperti ini. Kemudian langkah yang ketiga, pindah titik ganti nama. Maksudnya huruf yang punya tubuh yang sama ketika di awal dan di tengah. Yang membedakan adalah titiknya. Di sini ada 5, ba, ta, sa, nun, dan ya. Coba perhatikan contoh berikut ini. Jika ditulis ba di tengah dan ba di awal, ba di tengah, dan ba di belakang. Kemudian langkah yang keempat, beda tempat, beda bentuk. Huruf H di awal kata akan berbeda dengan di tengah kata dan juga berbeda di akhir. Coba perhatikan. Yang didahului dengan huruf alif, ya. Contoh. Ini ada hamasa, berada di depan, kemudian hak di tengah seperti itu sahaja, hak di belakang seperti contoh faqihah. Kemudian langkah yang kelima, jadi mirip S. Huruf kaf bila ditulis di awal dan di tengah akan berubah mirip huruf S, dan bila di akhir kata akan kembali pada bentuk semula. Contohnya kaf di depan kutiba, kaf di tengah sakata, kaf di belakang hajaka. Selanjutnya langkah keenam, jadi mirip dengan L. Huruf lam bila ditulis di awal dan di tengah akan berubah mirip huruf L, dan bila di akhir kata akan kembali seperti semula. Contoh, lam di depan lazida, lam di belakang wasola, lam di tengah salaka. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang ketujuh, yaitu mirip kepala jeratan pancing atau mim. Coba perhatikan contoh berikut ini. Ini mim di belakang, contohnya kalima. Mim di tengah, contohnya kamala. Mim di depan, contohnya malaka. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu mirip seperti ombak. Ini berkaitan dengan huruf ain, ya. Perhatikan ain dan ghain. Perhatikan contoh berikut ini. Ini ain di tengah ma'aka, ain di depan amada, kemudian ain di tengah atau ghain di tengah, contohnya syaghola. Langkah yang ke-9 yaitu bentuk tetap to. Huruf to ini baik di depan maupun di tengah maupun di belakang itu tetap sama. Contoh to di depan, to ma'a,
Kemudian yang di belakang ghalazah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sudah belajar menulis huruf hijaiyah secara bersambung. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.